Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga. Halo adik-adik di rumah, anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 25. Apa kabar semuanya? Oke. Wah, senang sekali ya kalau adik-adik di rumah semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan Yesus masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk beribadah sebagai satu persekutuan ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, mudah-mudahan tidak mengurangi sukacita kita dalam beribadah ya. Oh iya, Enci mau informasikan untuk adik-adik di rumah kalau yang bertugas dalam ibadah saat ini adalah enci-enci dari kolom 11, 12, 13, 14, dan 19. Terimalah salam dari enci-enci semua. Shalom. Damai di hati. Nah, semuanya sudah siap beribadah? Ayo semua yang ada di rumah, kita berdiri dan kita akan awali ibadah ini dengan doa pembukaan. Dan sebelumnya kita akan menyanyi lagu Memuji Tuhan Selalu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus masih memperkenankan kami, anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu, kami boleh lagi beribadah saat ini, walaupun tidak bertatap muka secara langsung, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang sudah boleh memperkenankan kami untuk boleh beribadah pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus akan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kiranya boleh berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita semua yang ada di rumah untuk berdiri. Dan untuk adik-adik yang beribadah di rumah, yang didampingi oleh mama, papa, adik atau kakak, ataupun bersama dengan teman-teman, mari saat ini kita saling bersalam-salaman dan mengatakan, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihimu. Dan setelah itu kita akan memuji Tuhan sambil bertepuk tangan dengan menggunakan gerakan. Kita akan memuji Tuhan, yaitu pujian Tuhan mengasihi anak-anaknya dan Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Dijaga
gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Puji Tuhan. Pasti adik-adik di rumah masih bersemangat memuji Tuhan. Masih ada sukacita? Pasti masih bersukacita. Dipersilakan duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dilayani oleh Enci Masya Lumintang. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, bisa duduk manis, siapkan Alkitab bagi yang bisa membaca, dan yang belum bisa membaca cukup mendengarkan saja ya. Sebelum diserahkan kepada Kadim, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi lagu Pertama Kali Dengar Firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja
kerja buat Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Selamat pagi adik-adik yang diberkati Tuhan. Sebelum kita menghafal ayat hafalan dan membaca Alkitab serta mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak sekolah minggu bersama guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Betania Teling Tingkuluk. Dari kolom 1 sampai kolom 25. Kami rindu belajar firman-Mu. Kami rindu belajar ayat hafalan. Kami mohon kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami lewat ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu, bahkan anak-anak yang sementara dan sedang mengikuti ibadah ini. Ini doa kami mau sambut firman atau cerita-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, bagi yang membawa Alkitab, orang mau belajar ayat hafalan dulu. Siapa ada bawa Alkitab? Ya, mantap. Mari kita buka bersama-sama di dalam Roma 12. Perjanjian apa itu Kang adik-adik? Lama atau baru? Oh iya, perjanjian baru. Roma 12 ayatnya yang ke-12 bagian B. Saudara semua? Ya. Encik dulu mau baca, baru sebentar adik-adik. Roma 12 ayat 12 bagian B bunyinya sebagai berikut. Bertekunlah dalam doa. Itulah ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Dan sekarang kita ulangi baca sekali lagi sama-sama Encik dan adik anak-anak. Roma 12 1 2 3. Roma 12 ayat 12b. Bertekunlah dalam doa. Adik-adik yang berkati Tuhan, Encik mulia lagi sahabat udah taruh kira tutup semua tuh Alkitab. Mari sebelum Encik mau suruh hafal, Encik mau tanya dulu. Siapa yang pernah atau siapa tuh banyak kali berdoa di rumah? Dah berdoa apa sabar Kang? Oh iya, Pak Tuhan Yesus. Apa selalu berdoa? Iyo, di mana Kang tuh orang dia berdoa? Oh iyo, waktu mau makan, waktu mau tidur, apa lagi? Bangun pagi. Berarti ini anak-anak sekolah minggu kolom 1 sampai kolom 25 dan anak-anak sekolah minggu yang ada so jago sama berdoa. Mari orang hafal ulang itu ayat hafalan. So tuh kan tuh Alkitab. Oke. Mulai. Roma 12 ayat 12b. Bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12b. Ya. Coba adik-adik sendiri, Encik mau dengar. Mantap sekali. Minggu depan Encik mau tanya ulang, siapa tuh lebih dulu datang di muka mau kasih hadiah. So dengar semua? Ya, tentu
Kalau lebih dulu datang di muka, encik mau panggil, dia tuh dapat hadiah berarti dia ada ingat-ingat tuh. Ya, itulah ayat hafalan kita, pendek tapi berisi. Apapun doa kita atau apa yang torang mau sampaikan pada Tuhan Yesus, torang berdoa. So boleh tuh berdoa sendiri. Ya, boleh dibantu oleh mama dan papa atau oma dan opa. Berdoa di kamar, berdoa di ibadah, di kolom, berdoa di gereja. Iya tak? Oke. Sekarang kita akan membaca, mau dengar cerita firman Tuhan. Jangan lupa ya, itu tugas minggu depan. Adik-adik orang mau dengar cerita firman Tuhan. Mari orang baca di dalam Perjanjian Baru, Lukas 18. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Saudara semua? Ya. Encik mau baca untuk anak-anak sekolah minggu sekalian, baik yang anak-anak sementara mengikuti ibadah lewat lihat di apa katanya? Oh, di HP. Lihat di mana lagi? Di laptop. Orang baca sama-sama. Atau encik juga bacakan untuk anak-anak. Lukas 18 ayat 1 sampai 8 dengan perikop atau judul bacaan perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika manusia itu datang, adakah ia mendapati imam? Adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca pagi hari ini, dan pembacaan ini terdapat di mana kata adik-adik ada baca tadi? Ya, Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Di perikop atau di judul apa? Oh, tuh adik besar tuh dapat jawab. Ya, perumpamaan tentang
hakim yang tak benar. Adik-adik, itu perumpamaan bagaimana, Kang? Kalau di kehidupan sehari-hari. Oh iya, umpama. Ya, andai kata itu Tuhan Yesus ada bilang. Firman Tuhan orang ada baca pagi ini. Dia perumpamaan adalah seorang hakim. Tuh hakim yang tidak tahu Tuhan. Iya tak? Satu waktu kutiin itu hakimi ada seorang janda. Bagaimana tuh? Pernah dengar seorang janda? Oh iyo Kang. Oh iya, orang tetangga Kang ada tuh janda. Ini ibu janda ini datang patu hakim. Dia mau minta tolong. Tuh hakim bilang, aduh, kita mau nyanda mau tolong, kita mau tolong. Menghantui pak dia. Kaki dia datang ulang. Jadi itu hakim ini dia tolong pas orang janda. Adik-adik yang diberkati Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan pada orang bahwa berdoa dan terus berdoa, jangan berhenti-berhenti. Tuhan tetap mau dengar, orang berdoa sama seperti hakim ini, dia terus menerus untuk melakukan, dia berdoa pada Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, cerita selanjutnya atau cerita kita ini yang perumpamaan tentang seorang hakim ini, orang lagi boleh nonton lewat video atau lewat cerita selanjutnya di video yang orang sementara laksanakan. Selamat menikmati, selamat menonton adik-adik. Nanti sebentar kalau ada pertanyaan bertanya Pak Enci yang ada. Terima kasih. Selamat menonton atau selamat menikmati cerita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bina Anak Pelajaran 21 Minggu, tanggal 23 Mei tahun 2021. Tema, Perumpamaan Tuhan Yesus. Judul, Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Penekanan, anak mau tekun berdoa kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Bacaan Alkitab, Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ayat hafalan, Roma pasal 12 ayat 12b. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu, ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sebutkan kitab, pasal dan ayat dari bacaan hari ini. Sebutkan judul perikop bacaan hari ini. Bagian mana dari cerita tadi yang adik-adik sukai? Apa yang adik-adik rasakan saat mendengar cerita tadi? Siapa yang menceritakan perumpamaan dalam cerita tadi? Apa yang biasa dilakukan atau dikerjakan oleh seorang hakim? Mengapa hakim tersebut merasa terganggu dengan janda itu? Apa yang membuat hakim tersebut akhirnya mau membantu janda itu?
Dalam doa, kita berbicara kepada Tuhan, kita menyampaikan apa yang kita butuhkan. Selain itu, dalam doa kita memuji Tuhan dan mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus mau kita terus berdoa, dan kita tidak berhenti berdoa saat doa kita sepertinya belum dijawab oleh Tuhan. Sama seperti ibu janda yang terus-menerus meminta pertolongan hakim tersebut untuk membela perkaranya. Adik-adik juga perlu ingat, ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan Yesus, bukan berarti Tuhan Yesus tidak mengasihi kita, tapi apa yang kita minta tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoalah dengan doa yang sederhana, dengan bahasa yang biasa adik-adik ucapkan, serta dengan rendah hati memohon kepada Tuhan. Tuhan Yesus selalu mendengar doa kita, karena Ia amat mengasihi kita. Ia pasti segera menolong kita yang membutuhkan pertolongan darinya. Puji Tuhan, kalau kita boleh lagi mendengarkan firman Tuhan. Encik percaya, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Nah, saat ini kita akan menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan, dan sementara persembahan diberikan, mari kita menyanyi lagu Sejuta. Sejuta, sejuta, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan berdoa bersama. Nah, saat ini adik-adik di rumah bisa berdoa dalam hati, namun di sini doa akan dipimpin oleh Encik Joyce Tumiwa. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi lagu Tanganku Ada Dua. Tanganku ada dua, lima-lima jarinya, kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Tanganku ada dua, lima-lima jarinya, kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang sangat mengasihi anak-anak, kami bersyukur di pagi hari ini Engkau boleh memperkenankan anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania dari kolom 1 sampai dengan kolom 25 boleh beribadah bersama. Di dalamnya kami boleh memuji Engkau Tuhan, boleh mendengar cerita Alkitab. Ya Tuhan, kasihani kami semua agar dalam kehidupan ini yang Engkau masih anugerahkan, kami betul-betul menjadi anak-anak yang tekun berdoa. Karena itu yang paling utama dalam kehidupan ini, dan ajar terus kami untuk mampu sabar menanti setiap jawaban Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang senantiasa menjawab apa yang menjadi kerinduan, cita-cita, harapan kami anak-anak, bahkan guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan buat
firman-Mu di pagi hari ini, terus memberkati Enci Masya Lumintang dalam segala tugas pelayanan, bahkan keluarga yang ada. Diberkati terus ya Tuhan anak-anak kami di masa pandemi ini, mereka tetap semangat untuk belajar, untuk beribadah, untuk membaca Alkitab, agar mereka tidak dalam keterpurukan, tetapi kami percaya kuasa kasih Kristus terus melingkupi mereka, sehingga mereka tetap bertumbuh sehat kuat di dalam Tuhan, dan terus mengenal siapa Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka, dan memiliki masa depan yang penuh harapan. Berkati terus orang tua mereka ya Tuhan, berkati juga kami guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 25, teristimewa Enci Ine sebagai penatua anak sekolah minggu. Tolonglah dia ya Tuhan, biar hikmat yang dari-Mu Engkau terus anugerahkan, pengurapan Roh Kudus Tuhan terus beri, supaya dia mampu melaksanakan tugas kerja pelayanan dengan penuh sukacita dan dalam tuntunan-Mu Bapa di surga, sehingga dia tetap semangat, sehat, kuat di dalam Tuhan Yesus, diberkati bersama dengan keluarga, bahkan komisi yang ada diberkati terus oleh Tuhan. Terpuji Engkau Bapa di dalam kehidupan yang kami jalani, berkat-Mu melimpah bagi kami. Karena itu ajar terus kami untuk mampu memberi yang terbaik, biar Engkau terus berkati persembahan yang boleh kami beri. Diberkati juga tubuh, jiwa dan roh kami, untuk tetap kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau terus berkati bangsa dan negara kami, daerah kami tinggal, bahkan kota Manado, dalam suasana pandemi senantiasa dijaga, dilindungi Tuhan, biar senantiasa dijauhkan dari banjir dalam suasana hujan, biar kuasa kasih Kristus melingkupi daerah kami, teristimewa kota Manado. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan kasih-Mu yang Engkau beri bagi kami. Ini doa kami, ucapan syukur, permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami akan berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan Enci jemput kita semua yang ada di rumah untuk berdiri. Kita akan menerima berkat yang akan dilayani oleh Enci Masya Lumintang. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan pengentaran Roh Kudus akan menyertai dan memberkati anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu bersama orang tua yang ada, dari kolom 1 sampai kolom 25, dari sekarang sampai selama-lamanya. mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu, gereja Masehi Injili di Minahasa, selalu jujur penuh
Aku anak sekolah minggu Gereja Masehi Injili di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu Gereja Masehi Injili di Minahasa, selalu jujur penuh semangat, setia beribadah, agar imanku semakin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu Gemi. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah ibadah sekolah minggu pada saat ini. Semoga ibadah yang boleh kita ikuti tadi boleh menjadi berkat bagi kita semua ya. Pesan dari Enci, karena kita masih dalam masa pandemik, tetap menerapkan protokol kesehatan. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Tetap cinta Tuhan Yesus ya. Sampai jumpa. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun.